Perkenalkan, nama saya Ingrid Yoselin Karina Kudadiri dengan NIM 0519350118 dari UPBJJ Pekanbaru akan mempresentasikan tugas 2 pemrograman berbasis web. Sesuai dengan soal tugas yang terdapat di file PDF, pada kali ini kita akan mempelajari tentang Vue.js, di mana JS itu adalah JavaScript dan file websitenya tertulis dalam language HTML. Beberapa tujuan dari praktek ini adalah JavaScript framework sesuai dengan Vue.js, mempelajari mustache atau directive v-text, dan ada directive v-if atau if else, dan if directive v-show, dan menunjukkan operator condition sesuai dengan output yang diharapkan. Lalu ada juga data binding, one way data binding ataupun two way data binding melalui jenis directive data binding, vbind atau vmodel. Lalu untuk mengolah data, computer property atau methods property sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kurang lebih tugas 2 ini melanjutkan website yang ada di tugas 1 namun menggunakan framework yang baru yaitu Vue.js. Yang pertama, halaman stok bahan ajar. Lalu kemudian yang kedua ada tracking delivery order. Lalu berikutnya ini ada struktur proyek Vue yang disarankan. Lalu untuk memudahkan teman-teman mengisi tugas praktik 2, lampiran file dummy data itu ada juga dikirimkan oleh tutor. Oke. Di sini saya sudah membuka dummy datanya. Di sini juga menggunakan Vue, tapi saya melakukan sedikit modifikasi terhadap data bahan ajar ini. Berikutnya saya akan membuka VS Code. Di sini saya sudah memasukkan VS Code-nya ke dalam folder bernama Sita Praktik 2. Yang pertama ada assets yang berisi logo UT seperti sebelumnya, lalu CSS juga. Di sini saya melakukan sedikit perubahan CSS pada warna dan pada sedikit shadow atau hover, tapi kurang lebih sama dengan website sebelumnya. Assets di image juga sama seperti tugas pertama. Namun yang berbeda di sini adalah JS saya memutuskan untuk memisahkan data JS dengan data bahan ajar. Data bahan ajar ini berisi konstruktor UPBJJ list, kategori list, pengiriman list, dan paket serta stok data sesuai dengan yang ada di dummy. Namun mungkin di sini ada sedikit perubahan dan di sini saya kasih judul sedikit biar saya tidak bingung. Lalu di sini itu adalah data JS yang sama seperti tugas pertama. Bedanya di sini juga kita hanya memiliki data trackingnya satu saja, yaitu Rina Wulandari dengan DO yang ada di atas ini. Sebenarnya saya menjalankan struktur proyeknya berbeda dari struktur proyek yang disarankan oleh UT, tapi kurang lebih sebenarnya penggunaan bahasa dan cara pengerjaannya kurang lebih mirip. Dikarenakan kenapa saya tidak meniru yang dari disarankan, karena saya melanjutkan dari apa yang sudah saya kerjakan di tugas pertama. Kemudian di dashboard ini ada sedikit perubahan, kurang lebih ini UTF-8 juga masih sama. Di sini juga untuk style juga masih sama. Untuk menu grid juga sebenarnya semuanya itu kurang lebih sama. Untuk dashboard login, yang berbeda itu sebenarnya adalah di bagian sesuai dengan perintah itu adalah di bagian stok bahan ajar dan stok tracking. Lalu di sini mari kita buka stok. Di sini stoknya itu di sini bisa dilihat ada script source, di mana di sini saya menggunakan system view. Di sini juga dashboardnya sudah termasuk di system view tersebut. Sebenarnya ini saya tidak sesuai dengan framework Vue yang ada di contoh UT, karena setelah saya pelajari yang ada di contoh dari UT itu adalah Vue versi kedua.
Dan di sini saya kebetulan menggunakan Vue framework versi ketiga. Di sini ya seperti biasa ada bahan ajar sama modul, jenis, catatan, status, stok, dan di sini adalah kondisi yang saya gunakan. Sesuai dengan keterangan kewajiban tugas, saya di sini menggunakan VHTML. Di sini ada stock indikator, item quantity, item safety, stock low, dan stock safe sesuai dengan dummy data yang tertera, sehingga sistem dapat membedakan yang mana stoknya itu termasuk rendah dan yang mana stoknya termasuk aman. Lalu di sini juga ada kelas untuk stock value, terus di sini ada item quantity. Dan di sini ada if, if, else. Nah, ini semua adalah kondisi yang digunakan untuk menjalankan perintah di mana apakah quantity dari buku modul tersebut aman atau kosong atau menipis. Kemudian dilanjutkan dengan di sini ada expanded row, item code. Ini itu untuk mengisi detail yang ada di halaman stok. Lalu untuk trackingnya, di mana di sini juga menggunakan Vue. Di sini saya memanggil Vue, dan ini yang saya bilang sebelumnya saya menggunakan versi 3. Lalu dilanjutkan dengan di sini masih sama kurang lebih untuk stylenya. Lalu di sini ada key up enter cari paket. Di sini ada vmodel juga, input do number. Itu adalah gunanya agar kita dapat memasukkan nomor DO di dalam search bar-nya itu, dan ketika kita memasukkannya maka akan berjalan sesuai harapan pengguna. Di sini ada klik, jadi ketika pengguna mengklik cari paket di bagian buttonnya itu, maka akan menghasilkan sesuatu, dan itu makanya di sini ada vif. Dan vif-nya ini jika ada data yang ditemukan, maka dia akan menunjukkan hasil yang sesuai dengan data yang ada di source, di mana saya ada memasukkan di bawah seperti ini. Jadi dia akan menunjukkan data yang berasal dari data.js. Dan kebetulan di sini dummy datanya untuk tracking hanya ada satu pengguna saja, yaitu Rini. Lalu di sini ada view juga. Di sini constructor create app view, dan di sini untuk saya memberikan sedikit penjelasan untuk menampung teks yang sudah diketik user, menyimpan nomor DO terakhir, penanda apakah user sudah menekan tombol cari, menampung objek data hasil pencarian, dan penampung lokal untuk database dari data.js. Lalu untuk mountain ini akan mengambil data tracking dari data.js secara adaptif, lalu mendukung format objek langsung atau data tracking, maupun jika dibungkus view instance lama dalam kurung app tracking. Dan di sini saya menggunakan kondisinya, yaitu jika data tracking tidak terdefinisi, maka yang terjadi adalah mereka akan mencari datanya. Lalu di sini juga ada validasi input kosong. Ketika kita tidak memasukkan apapun ke dalam search bar, maka akan ada alert message bahwa nomor DO tidak boleh kosong. Di sini juga ada nyalakan trigger pencarian dan amankan DO yang dicari. Lalu ada ambil data dari data source berdasarkan key nomor DO. Di mana bahwa dari data source itu akan sama dengan yang ada di bahan sebelumnya. Di sini saya juga telah memasukkan coding sebelumnya ke dalam sistem GitHub. Di sini tentunya GitHub saya ini Sita UT2 Ingrid, berbeda dengan tugas pertama saya. Lalu di sini mari kita langsung mencoba saja. Untuk websitenya saya sudah masukkan di sini. Kebetulan untuk sistem ini belum saya deploy ke Vercel, tapi mari kita mencoba terlebih dahulu di localhost. In Brazil. Nah, di sini kurang lebih ada Sita UT, dan ini hanya ada perubahan warna sedikit dari yang sebelumnya.
Lalu di sini mari kita memeriksa penggunaan stok bahan ajar. Dapat dilihat di sini status stok aman menipis, sehingga mereka telah terbukti bahwa coding sebelumnya itu dapat menentukan di mana ada keterangan tentang aman maupun menipis. Di sini juga ada catatan, dan catatan ini semuanya itu sesuai dengan kondisi yang ada di dummy data. Jadi ini bukan saya modifikasi, tapi ini sesuai dengan yang ada di dummy data. Seperti ini catatannya. Seperti ada I itu untuk menunjukkan menipisnya itu jadi miring tulisannya. Lalu U untuk menunjukkan underline, pendinginnya jadi ada garis bawah. Lalu untuk strong itu dia jadi tulisannya bold. Lalu di sini ada EM, ditutup dengan EM itu garis miring semuanya. Begitu. Kemudian kalau kita lacak pengiriman di sini, lacak pengirimannya mari kita menggunakan DO punya Rini Wulandari. Di sini bisa dilihat ada tulisan status dalam perjalanan, dan itu termasuk dari paket UT001. Dan ini penerimaan loketnya di Tangsel, tiba di Hub Jaksel, dan ada beberapa keterangan waktu sesuai dengan dummy data. Baik, sekian dari presentasi saya. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari tugas 2 adalah saya dapat mempelajari frameworks dari Vue.js, di mana framework ini membantu saya untuk melogikakan lebih mudah, dan aksi-aksi yang ingin dicapai juga dapat ditunjukkan dengan lebih mudah. Saya mengerti tentang two-way binding, di mana two-way binding itu dapat menghubungkan data nomor induk mahasiswa dan data ekspedisi ke data stok data yang ada di dummy data sebelumnya. Lalu menurut saya pribadi, Vue.js ini jauh lebih simple dari tugas pertama, di mana kita masih harus menerangkan satu persatu. Demikian tugas 2 dari Ingrid Karina. Terima kasih.